kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat di seluruh Surabaya, terkhususnya siswa-siswi kelas 3. Kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Baiklah anak-anak, sebelum materi kita mulai, perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Eka Ayu Wulandari dari SDN Dukuh Kupang 2489 yang bertempat di Jalan Dukuh Kupang 11 nomor 31 Surabaya. Nah, ini partnernya Bu Eka. Nah, silakan. Perkenalkan ya, nama Bapak Pak Andri Bintang Nusantara dari SDN Dr. Stomo 5 Surabaya. Wah. Bu Eka, hari ini kita mau ngapain sih Bu Eka? Kita hari ini mau belajar tentang tema 7, subtema 3, terutama perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Wah, pasti menyenangkan sekali ya. Saya sudah tidak sabar Bu Eka untuk belajar. Ya, benar sekali. Nah, tapi sebelum kita belajar Pak Andri, iya Bu Eka, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, betul sekali Bu Eka. Nah, baiklah anak-anak, siapkan diri kalian masing-masing. Tundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, Bu Eka, hari Ya. ini kita mau belajar apa ya Bu Eka? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi ya. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu apa Pak Andre yang pertama? Nah, yang pertama adalah anak-anak akan menggali informasi perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Iya. Yang kedua, kita akan belajar menemukan kosakata anak-anak. Yang ketiga apa Pak Andre? Dan yang ketiga, anak-anak akan belajar menemukan kalimat utama di tiap paragraf dan membuat kesimpulannya, Bu Eka. Oh iya, nah hari ini kita akan belajar 3 materi itu anak-anak. Iya. Dan tolong tetap standby di depan televisi kalian masing-masing, benar Pak Iya, ya? betul sekali, Bu Nah, Eka. selama 1 jam kalian akan belajar bersama Bu Eka dan Pak Andre. Iya, Bu Eka. Nah. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, Pak Andre mau mengajak anak-anak kelas 3 yang hebat semuanya untuk bernyanyi agar lebih semangat lagi. Nah, siapkan diri kalian, berdiri sama-sama ya, kita nyanyi lagu ini. Silakan Bu Eka. Nah, yuk. Ini lagu anak alat komunikasi ya, balonku. Alat komunikasi Macam-macam jenisnya, TV, radio, handphone, dengan bunyi telepon, ring-ring, TV untuk dilihat, radio untuk didengar, orang untuk dibaca. Nah, bagaimana anak-anak? Senang bukan bernyanyi bersama Bu Eka dan Pak Andre? Pastinya senang sekali Bu Eka. Nah, anak-anak, apakah anak-anak memperhatikan tadi waktu bernyanyi ada alat komunikasi apa saja? Yo, ada yang ingat tidak? Nah, tadi ada kring kring kring. Apa itu Bu Eka? Kring kring kring. Oh, bunyi sepeda bukan Pak Andre? Oh, bukan Bu Eka. Kring 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 bunyi telepon. Nah, kemudian ada yang dilihat Bu Eka. Nah, dilihat itu apa anak-anak? Ada yang masih ingat? TV Bu Eka. Benar sekali. Didengar tadi ada
radio, dan yang terakhir dibaca adalah koran atau majalah. Majalah, tepat sekali Bu Eka. Iya. Nah, Pak Andri, saya punya tebakan loh. Wah, apa itu Bu Eka? Nah, ini saya mempunyai tebak-tebakan nih. Nah, anak-anak bisa menebak dari rumah ya. Yuk, silakan disimak di layar televisi kalian masing-masing. Aku adalah benda yang bermanfaat bagi orang-orang. Wah, bermanfaat berarti sangat penting ya benda ini Bu Eka. Benar sekali. Yang kedua, aku mudah digunakan dan mudah dibawa. Ayo. Mudah dibawa berarti hampir ada di setiap aktivitas kita Bu Eka. Ya, benar sekali. Ya, Bu Eka. Yang ketiga, aku mudah membuat orang yang jauh merasa lebih dekat. Wah, ayo anak-anak, coba ini clue-cluenya sudah mulai mendekati nih. Ayo anak-anak bisa menebak benda apakah aku? Yuk. Kita jawab bersama-sama ya Pak Andri. Nah, jawabannya adalah handphone. Nah, handphone ini juga termasuk alat komunikasi. Betul sekali, Bu Eka. Nah, jadi sangat bermanfaat ya bagi iya, orang-orang. betul sekali Bu Eka. Nah, anak-anak tadi sudah kita bermain tebak-tebakan ya. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Nah, yang ada di gambar, coba anak-anak perhatikan di layar. Gambar apakah itu? Nah, ini Dayu dan Lani melakukan percobaan, Pak Andre. Percobaan apa ya? Nah, percobaan menggunakan telepon kaleng. Nah, sekarang Pak Andre dan Bu Eka, mau mempraktikkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak yang di rumah perhatikan ya, contoh penggunaan telepon kaleng. Nah, bisa dicoba Bu Eka dengan saya ya. Iya. Oke. Nah, anak-anak bisa perhatikan Pak Andre dan Bu Eka akan mempraktekkan penggunaan telepon kaleng. Nah, apakah suaranya dari Bu Eka sini akan terdengar oleh Pak Andre? Kita coba bersama-sama. Halo Pak Andre, gimana kabarnya? Nah, iya Bu Eka, sehat. Nah, anak-anak perhatikan ketika penggunaan telepon kaleng, yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, kalau bayangkan ya, kalau dua-duanya berbicara gimana Bu Eka? Apakah kedengaran ya? Sepertinya tidak terdengar ya, kurang fokus mungkin Pak Iya, Andre. betul. Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah ya Bu Eka? Boleh. Untuk telepon kaleng ini tentunya terbuat dari bahan bekas ya, Iya, yang betul sudah sekali, tidak terpakai. betul. Nah, telepon kaleng ini termasuk salah satu alat komunikasi. Alat komunikasi sederhana ya Bu Eka ya? Benar sekali. Iya. Kira-kira anak-anak ada yang dulu sampai sekarang masih bermain telepon kaleng? Masih banyak ya. Nah, tetapi telepon ini berkembang dari masa ke masa gitu ya. Oh, begitu ya Bu Eka. Jadi Boleh dibantu menjelaskan Bu Eka. Zaman dulu bisa menggunakan alat yang sederhana gitu ya, Iya, teleponnya. BK, betul sekali. Nah, anak-anak coba perhatikan di layar televisi kalian ya. Ternyata perkembangan telepon ini dari masa ke masa berubah. Nah, anak-anak bisa perhatikan dari dahulu alatnya itu bentuknya seperti itu sampai sekarang menjadi lebih kecil. Nah, kalau dulu fungsinya telepon hanya untuk ya menelpon, menghubungi orang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, seiring perkembangan zaman, fungsi dari telepon sendiri berkembang Bu Eka. Nah, selain sebagai alat komunikasi juga untuk media. Jadi anak-anak kalau ingin mencari informasi juga bisa melalui telepon. Seiring perkembangan waktu luar biasa sekali ternyata perkembangan dari telepon. Iya. Nah, anak-anak tetap berada di program belajar di rumah bersama guruku ya. Jangan kemana-mana, stay tune ya. Tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.
dreams. We've grown up, but we're forever young. It's how we drive and play our way. Dreamers by day, makers by night. You may visit to where we stay, but our real place is where passion burns eternally. Honda City Hatchback RS. Elevate your move. Halo Mama Cantik dan juga Sisi Lovers. Aduh, ketemu lagi kita nih secara virtual, seru ya. Momen ini juga memberi dampak luar biasa bagi anak-anak korban perang yang juga memperoleh topi rajut buatan Vera. Kamu juga bikin sesuatu yang mempertemukan orang yang belum ada pasangannya, jadi bisa ngebantu ya. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Hai anak-anak, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak hebat, tadi kita sudah belajar mengenai sejarah penggunaan telepon, Bu Eka. Iya, benar sekali. Nah, karena berkembangnya dari waktu ke waktu ternyata teknologi berkembang pesat. Nah, kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai telepon, Bu Eka ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di layar televisi kalian masing-masing. Nah, siapakah dia? Hayo, siapa yang masih ingat? Pak Andre, masih ingat beliau ini siapa? Tentu saja, Bu Eka. Iya. Nah, Dia. coba. Beliau adalah Beliau adalah Alexander Graham Bell. Nah, beliau ini adalah seorang penemu telepon pada tahun 1800-an, anak-anak. Wah, 1800-an. Saya masih belum lahir, Bu Eka. Sama dong, Pak Andre, ya. Wah, kita bersyukur sekali loh, Bu Eka, karena karena Bapak Alexander Graham Bell ternyata memudahkan kita dalam berkomunikasi. Benar, bahkan benua antar benua, wilayah yang sangat jauh masih bisa berkomunikasi ya. Begitu ya, Bu Eka? Ya, seperti fungsinya telepon ya, bisa Iya. mendekatkan yang jarak jauh. Nah, Hingga seperti yang itu. lebih dekat. Begitu ya, anak-anak. Iya. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah telepon. Kalian pasti sudah tahu dan sudah umum gitu ya. Iya, Bu Eka. Telepon ini digunakan untuk menyampaikan pesan suara, anak-anak, ya. Nah, selanjutnya, Nah, ini ada alat komunikasi yang lain, BK. Ya. Nah, anak-anak coba tebak gambar apa ini? Benda apakah ini? sepertinya saya ini belum kenal ya, Pak Andre. Iya. Sebenarnya saya sendiri juga baru mengenal ini, BK. Iya. Tapi anak-anak kita belajar sama-sama ya. Benda apakah ini? Nah, telegraf. Nah, mungkin kalau untuk masyarakat umum tidak terlalu dipakai, Bu Eka. Nah, tetapi ini sangat berfungsi pada zaman itu. Nah, telegraf ini adalah sebagai alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, Bu Eka. Nah, ini juga berperan penting loh untuk sebagai alat komunikasi. Nah, berikutnya adalah, Yang kedua ini pasti sudah kenal semua ya, anak-anak. Yang kedua ini adalah surat. Nah, seperti kalian
Ketahui, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, seperti kalian biasanya menuliskan surat untuk sahabat, untuk orang tua, atau betul sekali. apalagi Pak Andre? Nah, biasanya kalau anak-anak tahu dalam menulis surat biasanya ada yang ulang tahun. Nah, mereka itu surat undangan. Ada juga yang mungkin sebagai surat pribadi ya, antar satu orang ke orang lain. Contohnya, ketika anak-anak sakit atau ada acara, menuliskan surat dari orang tua kalian kepada bapak ibu guru. Nah, dan lain-lain. Banyak kegunaan dari surat. Nah, manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Jadi telegraf dan surat ini digunakan sudah lebih dulu ya, Bu Eka ya. Nah, kalau anak-anak tahu telegraf ini sebagai untuk suaranya, jadi sebagai lisan. Nah, sedangkan yang surat sebagai alat komunikasi tertulis. Begitu ya anak-anak. Nah, silakan Bu Eka. Kalian bisa membaca teks berikut ini, atau kalian bisa melihat di buku tema 7 kalian masing-masing ya. Nah, di situ ada sebuah bacaan tentang sejarah penggunaan telepon. Setelah itu, kalian bisa menyampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan tersebut. Kalian bisa perhatikan, di situ ada 4 paragraf ya anak-anak. Oke, Bu Eka akan memberi kalian waktu untuk membaca sebentar ya. Oke, dilanjutkan ya Bu Eka ya. Oke Pak Andre. Nah, setelah kalian sudah membaca tentang sejarah penggunaan telepon, ayo kita temukan kalimat utama dari setiap paragraf. Paragraf yang pertama adalah telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Nah, paragraf yang kedua, telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Paragraf ketiga, selanjutnya ada satelit telepon. Dan paragraf yang keempat, sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Begitu ya Bu Eka? Ya. Nah, itu tadi kalian sudah belajar menemukan kalimat utama mulai paragraf 1 hingga paragraf 4. Iya, tepat sekali Bu Eka. Nah, berikutnya anak-anak menuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Nah, jadi tadi kan sudah mencari kalimat utama Bu Eka dari 4 paragraf. Nah, sekarang anak-anak belajar menuliskan informasi. Nah, kita bisa bantu terlebih dahulu ya Bu Eka memberikan contoh ya. Iya. Menuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut ya anak-anak. Jadi paragraf 1 hingga paragraf 4 dijadikan satu, menjadi sebuah paragraf ya. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Nah, sekarang anak-anak sudah mampu dan sudah bisa menulis ringkasan informasi dari suatu bacaan ya Bu Eka? Iya. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan belajar menemukan kosakata. Nah, boleh dibantu ya Bu Eka, apa sih menemukan kosakata ini? Nah, nanti kalian akan belajar kosakata dan menemukan kata baru mengenai atau berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Wah, pasti menyenangkan sekali. Ayo Bu Eka, saya tidak sabar ya. Nah, kalian bisa perhatikan atau bisa melihat di buku tema 7 kalian masing-masing dan siapkan krayon atau pensil warna lainnya gitu ya Pak Andre, supaya lebih berwarna gitu ya. Nah, nanti untuk warnanya bisa kreativitas kalian masing-masing. Iya, betul sekali Bu Eka. Sekarang kita ayo pilih mana sih kosakata yang sesuai atau yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, ayo coba Pak Andre, anak perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang pertama pesan. Nah, kira-kira termasuk apa tidak ya anak-anak? Nah, ternyata pesan
Termasuk termasuk ya, sehingga anak-anak bisa memberi warna. Nah, di sini sebagai contoh saja ya. Iya. Jadi kalau anak-anak memberi warna lain boleh apa tidak, Bu? boleh. Nah, boleh. Nah, surat juga masuk. Tadi kan surat sebagai salah satu contoh alat komunikasi tertulis. Benar sekali. Nah, berikutnya negara apakah masuk? Negara bukan Pak Andri. Bukan ya, negara ya, tidak termasuk ya. Iya. Selanjutnya bunyi. Bunyi sepertinya juga bukan Pak Andri. Bunyi juga bukan ya. Iya. Dan yang terakhir telegraf. Tadi sudah disampaikan bahwa telegraf adalah alat komunikasi lisan ya, begitu ya BK. Nah, Oke. selanjutnya kira-kira mana lagi anak-anak? Ayo coba tebak kosakata yang sesuai dengan komunikasi. Apakah satelit? Kita lihat ya. Nah, satelit tepat sekali karena satelit tadi untuk membantu telepon bisa digunakan. Begitu ya Bu Eka? Iya. Uji coba, apakah uji coba termasuk? Uji coba bukan Pak Andri. Bukan ya. Iya. Selanjutnya telepon. Nah, telepon tadi alat komunikasi lisan ya. Iya. Sejarah, apakah sejarah juga termasuk anak-anak? Nah, bukan ya Bu Eka. Iya. Dan yang terakhir ponsel. Nah, ponsel ini disebut juga dengan handphone ya. Nah, sebagai alat komunikasi lisan. Nah, anak-anak sudah paham ya, sudah lumayan paham. Kita sudah bermain bermain untuk mewarnai mana kosakata ya Bu Eka. Iya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya lebih seru, kita akan kembali setelah segmen berikut ini ya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Pemirsa, kita sangat beruntung sekali ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau Bunda Fajar mau kasidah itu kan ya banyak. Betul. Kata malaikat Jibril, saya tidak rela, saya tidak ikhlas melihat engkau diperlakukan semacam ini. Dikejar target ribuan penghuni rusun Surabaya lakukan tes swab. Pasca fenomena Blood Moon, kampung nelayan alami banjirop. Calon amunisi baru Persebaya tiba di Kota Pahlawan. Belanja online, klik sesukamu di cuacuwi.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuwi dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Saya lihat tangannya ini terlalu kacau. Kacau itu maksudnya gini, selingkuhannya banyak sekali. Kalau kamu langsung kelihatan ya, buka ekspresinya beda. Jadi memang Andrea ini Kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih tetap semangat ya anak-anak. Ya, semangat BK. Kita lanjut
belajar tentang telepon ya. Sebelumnya kita sudah membahas telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain itu, dan hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang anak-anak. Tadi sudah dijelaskan, alat komunikasi secara tertulis itu tadi apa contohnya? Seperti Contohnya, apa? Surat ya tadi ya. Surat. mereka. Nah, selanjutnya, kita akan belajar melingkari jenis-jenis yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Siapkan buku tema 7 kalian, halaman 145. Nah, ini sudah dilingkari oleh Bu Eka. Nah, kalian bisa memperhatikan perbedaannya dan jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Yang pertama apa Pak Andre? Pertama adalah surel. Nah, surel itu apa Pak Andre? Surel ini anak-anak adalah surat elektronik, atau kalau kalian belajar mengenai komputer yaitu email. Nah, mungkin anak-anak karena pembelajaran sudah menggunakan daring. Nah, karena anak-anak pasti sudah tahu Bu Eka mengenai penggunaan email ini. Oke, berikutnya adalah pesan singkat atau SMS ya. Nah, pesan singkat atau SMS. Nah, anak-anak karena semuanya pasti sudah punya HP ya Bu Eka. Pasti punya. Nah, berarti pasti pernah menggunakan pesan singkat atau SMS ini. Berikutnya adalah ponsel ya Bu Eka. Nah, ponsel sama seperti handphone ya. Nah, berikutnya ada komputer. Nah, selain itu ada juga internet. Nah, loh Pak Andri, yang lain kenapa tidak dimasukkan ya? Kira-kira boleh membantu menjawab ya Bu Eka? Kenapa tidak dimasukkan ya? Nah, kenapa kok tidak dimasukkan? Karena daun lontar, surat, amplop, buku itu masih termasuk apa? Ya termasuk jenis produk, cuman pada masanya kan berbeda gitu ya Pak ya? Iya, berarti jadi lebih canggih yang betul, surel, betul. SMS. Dari sudah dilihat dari judulnya ya, teknologi komunikasi, berarti yang sudah menggunakan teknologi yang canggih ya. Betul sekali Bu Eka. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, berikutnya ada bacaan mengenai alat komunikasi tulisan. Nah, kita baca bersama-sama gitu aja ya Pak Andre ya. Boleh ya. Nah, ini ada bacaan alat komunikasi tulisan. Tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas alat komunikasi secara lisan. Sekarang kita akan membahas komunikasi tulisan. Yuk kita baca paragraf yang pertama. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang tertulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak, tujuan, dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surat dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Iya, betul sekali. Seperti contohnya itu Pak Andre, ada surat. Nah, itu yang anak-anak pasti belum tahu, surat pada daun lontar. Iya, saya sendiri juga baru tahu Bu Eka, bagaimana penggunaan pembuatan surat pada daun lontar. Iya, sangat tradisional sangat ya. tradisional sekali, dan dengan penggunaan surel ternyata sangat efisien sekali, baik secara waktu maupun dalam biayanya juga sangat efisien begitu ya Bu Eka ya. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau yang biasa kita sebut SMS.
Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Betul sekali. Nah, kalau anak-anak mungkin Pak Andre, saya sudah tidak menggunakan SMS lagi lah. Anak-anak mungkin pada zaman sekarang sudah mengetahui berbagai macam aplikasi. Nah, ada WhatsApp, ada Telegram, mungkin Bapak Ibu Guru ada Kaizala, dan berbagai produk aplikasi yang memudahkan dalam chat ataupun berkirim pesan, begitu ya Bu Eka. Benar. Dan ternyata penggunaan aplikasi ini sangat bermanfaat Bu Eka. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar menemukan kalimat utama dari tiap paragraf. Oke. Nah, yang tadi anak-anak sudah perhatikan ya, tadi kan sudah membaca ya. Sekarang kalimat utama di tiap paragraf kita kumpulkan sama-sama. Nah, di paragraf pertama, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Yang paragraf yang kedua, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Paragraf yang ketiga, pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Yang terakhir, paragraf 4, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, oke, anak-anak sepertinya sudah mulai paham Bu Eka untuk menemukan kalimat utama dan membuat kesimpulan ya. Benar. Nah, berikutnya anak-anak ayo menyimak ya, alat transportasi dari masa yang dulu ke masa yang sekarang. Wah, nah, sepertinya saya penasaran ini ya, Pak Andre gimana saya juga sih? penasaran. Nah, anak-anak apakah penasaran juga? Yuk kita perhatikan langsung. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang alat transportasi, Pak Andre mau mengajak menyanyi. Nah, agar anak-anak lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Oke ya, kita nyanyi sama-sama ya. Sekali. Tadi lagu apa judulnya kira-kira? Judulnya adalah Keretaku ya, naik kereta api. Nah, anak-anak, kereta api adalah salah satu alat transportasi Bu Eka. Nah, untuk lebih jauhnya kita baca dulu sih, apa sih Pak Andre alat transportasi itu? Nah, alat transportasi adalah alat atau sarana yang digunakan manusia untuk pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain serta memudahkan pekerjaan manusia, Bu Eka. Nah, perkembangan alat transportasi adalah perkembangan alat atau sarana pengangkutan dari yang tradisional hingga modern, mengikuti teknologi yang ada di masa itu. Nah, anak-anak bisa perhatikan, tadi kita sudah menyanyikan lagu Naik Kereta Api. Nah, kereta api itu adalah salah satu produk transportasi ya Bu Eka. Nah, karena kereta api ini banyak membantu umat manusia untuk proses pemindahan penumpang, pemindahan barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, tetapi kereta api ini hanya di darat ya. Nah, mungkin negara-negara lain sudah maju bisa menggunakan kereta api di laut, ada yang sudah maju. Nah, anak-anak untuk lebih dalam belajar mengenai transportasi, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.
online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Pemirsa, kita sangat beruntung sekali ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau Bunda Fajar mau kasidah itu kan ya banyak. Betul. Kata malaikat Jibril, saya tidak rela, saya tidak ikhlas melihat engkau diperlakukan semacam ini. Saya lihat tangannya ini terlalu kacau. Kacau itu maksudnya gini, selingkuhannya banyak sekali. Kalau kamu langsung kelihatan dia buka ekspresinya beda. Jadi memang Andrea ini kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut lagi, supaya lebih rileks ya Pak Andre. Oke. Nah, kita akan bertepuk. Nah, namanya tepuk tunggal. Iya, Nah, BK. kita nanti kalau tepuk tunggal berarti tepuknya satu kali. Satu kali BK. Kalau tepuk ganda, 2 kali. 2 kali. Nah. Kalau tepuk kosong, Anak-anak seperti tepuk, kemudian mulutnya dibuka. Hap. Nah. jadi tidak sampai tepuk ya, Tidak anak-anak. sampai tepuk. Hap, gitu ya. Ya. Ya kita coba bersama-sama. Oke, konsentrasi ya. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk kosong. Hap. Nah, gimana anak-anak? Kita butuh konsentrasi lagi satu kali lagi Satu ya. kali lagi ya. Oke. Tepuk ganda. Waduh, saya 1 kali Bu Eka. Wah, berarti kurang konsentrasi ya. Benar Sekali sekali. lagi ya. Ayo kita Sekali coba lagi. Tepuk kosong, tepuk ganda, tepuk tunggal. Ya, berarti sudah konsentrasi ya. Sudah siap Bu Eka. Ayo untuk kita belajar melanjutkan lagi. ya. Kita fokus lagi tentang transportasi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memahami pengertian alat transportasi. Nah, sekarang kita akan belajar alat transportasi darat pada zaman dulu. Nah, di layar TV kalian coba dilihat ada 3 contoh gambar. Yang pertama dari sebelah kiri itu adalah kereta zaman dulu, namanya tram ya. Nah, mungkin anak-anak belum tahu. Nah, di sini itu merupakan apa ya? Kalau zaman dulu itu dibawa oleh negara lain mereka ke Indonesia. Kalau anak-anak tahu dibawa oleh negara Jepang. Berikutnya ada kalau orang Jawa bilangnya delman atau dokar BK. Sepertinya dokar Pak ya. Dokar ya. Nah, anak-anak tahu, nah seperti itu dokar atau delman pada zaman dahulu BK. Nah, yang terakhir sebelah kanan sendiri ada apa itu BK? Gambar itu apa sepertinya ya? becak. Betul. Tetapi kok yang mengendarai atau yang itu manusia Pak ya? Betul sekali, jadi ditarik ya. Nah, berbeda dengan becak zaman sekarang. Kalau zaman dahulu manusianya yang menarik, jadi penumpangnya duduk di belakangnya Bu Eka. Kasihan sekali ya Bu Eka ya. Benar sekali. Nah, berikutnya anak-anak, nah sudah mulai berkembang Bu Eka dari masa yang agak sulit, sekarang sudah mulai, tetapi pada masa zaman dahulu. Nah, sudah berkembang ada kereta api.
Nah, di sini kereta apinya menggunakan tenaga batu bara. Nah, tenaga batu bara di sini anak-anak itu adalah energi fosil. Nah, jadi kalau dampaknya bagi lingkungan itu masih mencemari lingkungan, Bu Eka. Jadi uapnya masih mengepul-ngepul. Nah, bayangkan ya, orang yang naik kereta api ini, bayangkan bagaimana ya, kena asapnya begitu. Nah, bersyukur anak-anak ya, kalau kondisi sekarang ini sudah tidak seperti zaman dahulu ya, Bu Eka. Nah, berikutnya ada apa itu, Bu Eka? Berikutnya itu mobil ya. Ya, betul sekali. Tapi mobilnya seperti kerangka ya Pak Andre, Ya, jadi kurang kuat gitu ya pada zamannya ya. Betul, jadi masih sangat sederhana untuk mobil pada zaman dahulu. Tapi tetap kelihatan sudah bagus karena pada zaman itu, BK. Iya, benar. Nah, berikutnya adalah sepeda. Nah, sepeda zaman sekarang sama zaman dahulu sepertinya tidak terlalu berbeda jauh. Iya. Dari bentuknya, tetapi mungkin alat-alatnya yang berubah ya, alat pembuatannya ya, BK. Nah, tapi yang sepeda itu tadi Pak Andre sebentar. Iya. Nah, mungkin barangkali orang tua kalian ada yang tahu itu sepeda apa yo. Nah, coba ditanyakan orang tuanya, pasti kenal semuanya. Ya. Kita coba tebak apa itu sepeda apa namanya Pak Andre? Sepeda apa ya, Bu? Itu namanya sepeda kebo anak-anak. Ya, pada zaman dahulu itu disebutnya sepeda kebo. Iya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, berikutnya ada alat transportasi laut pada zaman dahulu. Nah, di sebelah kiri anak-anak bisa perhatikan, itu adalah rakit. Nah, rakit di sini untuk sederhananya orang untuk berpindah dari daratan ke satu ke daratan yang lain. Tetapi jaraknya tidak terlalu jauh, BK. Nah, rakit di sini dibuat dengan menggunakan bambu, BK. Jadi sangat sederhana sekali. Iya, itu sepertinya sangat tradisional dan itu kelihatan bambu-bambunya itu dirakit jadi satu gitu. Betul. Ya. Tapi kalau memang penumpangnya terlalu banyak, ini masih berbahaya sekali, BK. Iya. Berikutnya ada apa ya, BK? Itu sepertinya kapal ya. Nah, perahu kecil ya. Nah, di sini kalau anak-anak perhatikan, perahu ini banyak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah sungai, BK. Jadi masyarakat yang tinggal di wilayah sungai menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama. Contohnya yaitu masyarakat di daerah Kalimantan. Nah, di situ untuk menuju ke pasar, menuju ke tempat lain itu memanfaatkan sungai karena memang hutan-hutan lebat sekali di sana. Oke, berikutnya apa ya? Nah, ini alat transportasi udara pada zaman dahulu. Ada 3 ya perbedaannya. Yang pertama ini pesawat. Pesawatnya masih tradisional, masih sangat sederhana sekali. Itu bahkan kerangkanya saja beda ya. Nah, ini adalah penemuan pesawat pertama kali. Nah, anak-anak bisa perhatikan, itu bayangkan tidak mungkin dinaiki lebih dari 2 orang. Ada 1 orang sebagai pengemudi dan di belakangnya bisa untuk tempat duduk 1, jadi 2, hanya 2 pengemudi dan penumpang 1. Nah, berikutnya gambar kedua dan ketiga ini disebut balon udara. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya, hampir sama tetapi berbedanya apa Pak Andre? Nah, berbeda bentuk ya, tetapi konsepnya sama, yaitu menggunakan gas untuk menerbangkan balon udara ini. Nah, seperti itu. Ada yang ini, kalau yang balon udara yang di sebelah kanan sendiri anak-anak mungkin sering menemukan. Nah, untuk yang di tengah itu sepertinya hanya ada di negara-negara tertentu, Bu Eka. Oke, kita lanjutkan ya, Bu Eka. Iya Pak Andre, silahkan. Nah, ini alat transportasi darat pada zaman sekarang atau zaman now ya anak-anak. Betul sekali. Yang pertama ini kereta api listrik. Nah, benar ya Pak Andre? Betul sekali. Wow, canggih sekali. Itu kereta api listriknya ternyata ada di mana Pak Andre? Kereta api listrik kalau di Indonesia ini sepertinya ada di Jakarta. Dan jalurnya memang sudah ada dan berbeda dengan kereta api pada umumnya, BK. Nah, anak-anak perlu ketahui, kereta api listrik ini itu tidak menggunakan energi fosil, jadi full listrik. Bahkan
perkembangan terbaru dari kereta api listrik ini itu hampir tidak menggunakan manusia, semuanya sistem loh BK. Jadi sudah otomatis sendiri. Jadi semisal jam 8 berangkat, tidak ada keterlambatan. Jadi berangkat ya berangkat begitu BK. Berarti sudah sangat tertib sekali ya BK. Benar sekali. Nah, sudah sangat bagus sekali dan ramah lingkungan. Oke, berikutnya adalah sekarang Bu Eka mempunyai miniatur. Nah, miniatur alat transportasi darat. Nah, ini dia. Ini apa namanya anak-anak? Ini namanya bis. Nah, bis ini biasanya alat transportasi yang bisa menampung banyak orang ya Pak. Betul 30 sekali, orang BK. bisa ya? Bisa BK, betul sekali. Nah, bis ini sangat bermanfaat untuk manusia untuk mengantar kita dari kota satu ke kota lainnya. Ya. Nah, ini yang kalian bisa ketahui, yang kalian sudah mengenal ya secara umum ya. Dan yang ketiga itu adalah sepeda motor. Iya BK, tepat sekali. Mas, sepeda motornya canggih sekali itu sepertinya Pak Andri. Betul sekali. Nah, anak-anak, sepeda motor juga ada berbagai jenisnya. Nah, biasanya ditumpangi untuk 2 orang saja, tidak boleh lebih ya. Kadang-kadang ada yang lebih, itu juga melanggar ya, melanggar dari segi keamanan. Nah, jadi kereta dan bis itu transportasi massal BK, jadi bisa lebih dari 2 orang. Sedangkan sepeda motor itu maksimal 2 orang ya, anak-anak ingat, jangan sampai boncengan lebih dari 2 orang ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar lebih banyak lagi setelah segmen berikut ini. Tetap berada di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Mama cantik dan juga Sisa Lovers, ketemu lagi kita nih secara virtual, seru ya. Hal ini juga memberi dampak luar biasa bagi anak-anak korban perang yang juga memperoleh topi rajut buatan Vera. Kamu juga bikin sesuatu yang mempertemukan orang yang belum ada pasangannya, jadi bisa ngebantu ya kan. Nah, kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai alat transportasi darat pada zaman sekarang. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh yang lain, yaitu mobil. Nah, mobil dan sepeda. Nah, mobil pada zaman sekarang sudah memiliki bodi. Kalau yang zaman dulu masih kerangkanya saja ya. Benar sekali. Nah, sekarang sudah berbagai macam desain, sudah berbagai macam bentuknya. Jadi dengan fungsi yang beragam. Nah, kalau anak-anak tahu mobil yang sekarang sudah ada yang menggunakan mobil listrik BK. Jadi sudah mulai beralih dan pemerintah pun sudah mulai menganjurkan untuk pindah dari yang menggunakan bahan bakar fosil menggunakan bahan bakar listrik. Dan berikutnya ada sepeda ya BK ya. Iya, ini sepeda sudah secara umum ya anak-anak. Mungkin kalau yang zaman dahulu mungkin sepedanya kurang bagus ya atau bodinya, dan sekarang pada zamannya sudah berbeda atau lebih kuat ya. Betul sekali BK. Selanjutnya, selanjutnya adalah alat transportasi laut pada zaman sekarang. Nah, kalau anak-anak perhatikan gambar yang sebelah kiri itu adalah kapal pesiar. Nah, kapal di sini ada berbagai macam, ada yang sebagai kapal penumpang, ada kapal barang. Nah, ada juga kapal khusus bahan bakar, tanker biasanya untuk bahan bakar militer atau apa biasanya ada BK. Dan yang berikutnya adalah
Speedboat anak-anak. Speedboat. Yang Lebih paling- kecil ya. Iya, jadi lebih kecil. jadi seperti perahu tapi lebih besar, kapal tapi lebih kecil. Nah, speedboat ini kalau saya perhatikan, saya kan dulu pernah di pedalaman. Ini cepat sekali loh Bu Eka. Oh, Iya, dalam membantu untuk penumpang dari pulau-pulau kecil biasanya begitu. Tapi Oke. sepertinya perbedaan antara kapal pesiar sama speedboat ini penumpangnya berbeda mungkin ya. Jelas sekali karena speedboat ini mungkin tidak terlalu banyak Bu Eka, mungkin 10 sampai 20, tetapi kalau kapal pesiar sangat banyak, bahkan ribuan. Iya, Begitu Bu Eka. Oke, kita lanjutkan Bu Eka. Nah, ini alat transportasi udara ya Pak Andre. Iya Bu Eka. Yang kalian sudah ketahui, sudah secara umum, yang pertama ini adalah pesawat terbang, ya. Yang kedua ini Yang kedua adalah helikopter. Nah, Helikopter. kalau pesawat terbang digunakan secara umum oleh masyarakat, tetapi kalau helikopter biasanya untuk pengiriman-pengiriman barang militer dan kondisi-kondisi penting mereka. Jadi tidak semua masyarakat umum itu naik helikopter. Kadang-kadang ada yang mungkin medannya sulit. Nah, seperti itu dibutuhkan helikopter. Oke, kita lanjutkan Bu Eka. Nah, kita akan belajar menemukan atau mencari kalimat utamanya yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya. Di sini ada bacaan tentang berlibur di rumah paman. Nah, kalian lihat gambar tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andre. Nah, itu termasuk alat transportasi darat. Ya. Kita baca bersama-sama. Oke, sudah. Sudah ya anak-anak? Nah, Oke, silakan temukan kalimat utamanya. Oke. Kalimat utamanya apa ya, Bu Eka? Nah, ini dia kalimat utamanya. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Nah, untuk paragraf yang kedua, kalimat utamanya adalah paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai Bendy. Nah, sampai di situ. Oke, berikutnya ya, Bu Eka ya. Iya. Nah, paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Oke, berikutnya paragraf keempat, paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Nah, setelah anak-anak menggaris bawah, kemudian kita tuliskan ya Bu Eka ya, tuliskan di buku. Oke, kembali lagi setelah menggarisi, kemudian baru tulis di bukunya. Paragraf pertama ya Bu Eka. Benny mengunjungi rumah paman. Paragraf kedua, paman mengajak Benny berkeliling kota menggunakan Bendy. Dan yang paragraf ketiga, ada berbagai macam transportasi di Manado. Paragraf yang keempat, cara berpergian orang mulai berubah. Nah, setelah sudah menemukan kalimat utama, anak-anak menuliskan ringkasan. Nah, silakan mencoba. Tadi sudah diberikan contoh ya Bu Eka. Ya, benar sekali. Oke. Nah, setelah ditentukan paragraf 1 sama 4, Ya, kita menuliskan. Nah, dibuat. Oke, bisa dibantu Bu Eka membacanya. Benny mengunjungi rumah paman saat liburan sekolah. Di sana, paman bersama Benny berkeliling kota menggunakan Bendy. Benny melihat ada berbagai macam transportasi di kota Manado. Cara berpergian orang pun mulai berubah. Dulu menggunakan Bendy, sekarang menggunakan mobil. Nah, dalam membuat ringkasan, anak-anak diperbolehkan apabila ada kata-kata yang agak sulit untuk digabung, boleh diberi tambahan Bu Eka, agar ringkasan tersebut lebih menarik. Begitu ya Bu Eka ya. Nah, selanjutnya, Nah, kita sudah sampai di kesimpulan pembelajaran hari ini. Wah, sudah mau berakhir ya. Oke Bu Eka, hari ini kita belajar apa saja sih Bu Eka? nah, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah telepon adalah alat komunikasi secara lisan yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1800-an. Yang kedua, anak-anak, zaman dahulu komunikasi secara tertulis dilakukan pada daun lontar, menggunakan daun lontar ya. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel atau email ya anak-anak.
Yang ketiga adalah alat transportasi pada zaman dahulu masih menggunakan tenaga manusia dan bahan dari alam secara langsung. Nah, secara langsung, jadi benar-benar alami. Benar mereka. sekali. Yang keempat, alat transportasi massa sekarang menggunakan teknologi yang lebih tinggi, anak-anak. Kendaraan dengan bahan bakar fosil beralih ke energi terbarukan. Bu Eka, apa sih energi terbarukan itu? Mungkin anak-anak ada yang belum tahu ya. Ada perbedaan ya Pak, energi diperbarui sama yang tidak dapat Iya, betul sekali. Kalau terbarukan berarti dapat diperbarui ya. Benar. Dan energi yang sangat efisien ya. Dan dampaknya bagi lingkungan sangat baik berarti ya. Tidak mencemari lingkungan ya Bu Eka. Jadi ramah lingkungan ya anak-anak. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, Pak Andre dan Bu Eka mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Ada 5M Bu Eka. Boleh dibantu ya Bu Eka? Yang pertama apa? 5M yang pertama adalah memakai masker. Menggunakan masker. Tapi sekarang ini kita tidak memakai masker. Nah, Bu Eka dengan Pak Andre tidak menggunakan masker ya, tetapi menggunakan apa Bu Eka? Face shield. Face shield. Nah, anak-anak apabila bertemu dengan orang menggunakan face shield, alangkah lebih baik tetap menggunakan masker ya Bu Eka. Yang kedua, anak-anak tidak lupa mencuci tangan. Nah, sebelum dan memulai aktivitas wajib ya Bu Eka ya. Selanjutnya Bu Eka, yang ketiga adalah menjaga jarak anak-anak. Menjaga jarak ya, seperti yang kita lakukan sekarang ya Bu Eka. Ya, social distancing anak-anak. Ya. Dan yang berikutnya, membatasi mobilitas dan interaksi. Jangan sering-sering keluar kalau memang tidak dalam urusan yang penting. Yang terakhir Bu Eka, yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan, kalau memang sudah selesai aktivitasnya, anak-anak jangan terlalu bergerombol. Nah, kalau memang ada urusan yang penting atau ada kegiatan lain, bisa dipending dulu ya, kalau memang urusannya tidak mendesak ya Bu Eka. Nah, anak-anak tetap menjalankan protokol kesehatan agar kita semua terlindungi dari wabah virus COVID-19. Nah, terima kasih ya. Terima kasih Pak Andre dan Bu Eka sampaikan kepada anak-anak semuanya, sekalipun belajar dari rumah tetap mengikuti dengan baik ya Bu Eka. Nah, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih dahsyat lagi. Nah, Pak Andre dan Bu Eka mau undur diri dulu. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin. Dan tetap berada di program kesayangan kita ya Bu Eka. Apa itu? Belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.